Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa wa ja'ala nasa minan nari jali wan nisa wa umsida bisu'ubi wal qabaila wa abqa fil baladi Indonesia alladzi kui bidil islamiyah wa ahur sanati 45 wa huruf Said Bung Karno wa hatta pipipi Nagraha Jakarta wa bil falsafati wal imami laisa bil Pancasila. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minas syaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul alim. Al-ayat sadaqallahul adzim. Yang terhormat para alim ulama, aparat pemerintah yang saya hormati, masyarakat Dusun Ciomas yang saya hormati, dan pemuda-pemudi Dusun Ciomas yang saya hormati, dan santriin wal santriyah yang saya banggakan. Semoga Allah melindungi kita semua. Amin ya Allah ya Allah ya Rabbal alamin. Tiada rungkaian kata yang indah seindah permata, tiada senandung lagu yang merdu melebihi tembangnya. Seorang gadis yang sedang dilandai rindu, penghibur di kala rara, penghibur di kala rayu, penggemar di kala rara. Marilah kita panjatkan puja kali puji kehadirat Allah Tuhan semata alam. Kepadanya kita minta ampun dan kepadanya kita minta pertolongan. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dia tidak berserikat dan dia adalah Esa. Dan Nabi Muhammad adalah hamba dan juga utusannya. Semoga Allah melimpahkan salawat dan salamnya atas beliau, para keluarga dan sahabat-sahabat beliau, dan semua pengikutnya sampai hari kiamat. Amin ya Allah ya Allah ya Rabbal alamin. Selanjutnya saya berterima kasih kepada saudara pembawa acara yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berpidato di hadapan saudara-saudara sekalian. Kali ini tema pidato saya yaitu Muslim yang baik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, amin ya Allah ya Allah ya Rabbal alamin. Islam seseorang tidak hanya cukup dilihat dari aktivitas luar saja, seperti pandai bahasa Arab, berpakaian bagus, pakaian peci bagus, sarung bagus, busana muslim serbalu. Tetapi Islam yang sejati adalah Islam yang memproklamirkan diri bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan juga utusannya. Semoga lalu ia beristiqomah memegang teguh komitmen keimanan. Muslim yang Islam mengajarkan kepada kita tentang keesaan Allah. Menyamakan Allah dengan yang lain adalah suatu dosa yang sangat besar. Allah adalah Ahad, tidak berbilang. Allah tidak bisa dipisah-pisahkan ke dalam banyak hal pribadi
karena akan bertentangan dengan sifatnya yaitu wahdaniyat. Allah tidak beristri, tidak beranak, dan tidak pula diberanakan, dan tidak ada orang yang bisa menyamainya dari segi apapun, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tidak beranak dan tidak pula diberanakan. Begitu juga tidak ada orang yang setara dengan dia. Allah yang menciptakan segala yang ada di muka bumi ini, baik yang gaib, contohnya malaikat, jin, setan, ruh, atau yang dohir seperti gunung, kayu, batu, dan segala yang ada di muka bumi ini, semuanya adalah ciptaan Allah. Oleh karena itu kita sebagai orang muslim janganlah keliru menyembah, jangan menjemah kayu, batu, patung, dan segala yang ada di muka bumi ini, kecuali hanya kepada Allah. Kepadanya kita minta ampun dan kepadanya kita minta pertolongan, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau-lah kami sembah dan hanya kepada Engkau-lah kami memohon pertolongan. Saudara seiman dan seperjuangan, muslim yang baik selalu mentaati aturan yang ada dalam Islam. Contohnya selalu mengamalkan 5 pilar Islam, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji bagi yang mampu. Di samping itu muslim yang baik akan berkata dan berperilaku benar dimanapun ia berada, tidak terbatas di tempat yang suci seperti di masjid atau di musola. Muslim yang baik akan merasa senang jika ada orang lain mendapatkan kenikmatan, dan akan merasa sedih jika ada orang lain mendapatkan kesulitan. Ia berbelas kasihan, hatinya terdorong ikut untuk membantunya. Dalam hal ini Allah menjelaskan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asidda'u 'alal kuffari wa hama'u bainahum tarahum ruk'a sujada yabtagu fadlan minallahi wa ridwana. Muhammad adalah Rasul Allah. Mereka bersamanya keras terhadap orang kafir dan kasih sayang antar mereka sendiri. Kamu atau Muhammad melihat mereka ruku dan sujud, mengharapkan keutamaan dari Allah dan mengharapkan ridhonya. Quran Surat Al-Fatih ayat 29. Hadirin yang berbahagia, haruslah dipahami bahwa Islam bukanlah agama kepercayaan yang diwarnai oleh asketisme, yaitu mengerjakan sesuatu hanya demi akhirat saja. Islam juga bukan sekedar diam di masjid, tidak hanya sholat, zakat, puasa, dan haji, tetapi Islam mencakup seluruh
tetapi Islam mencabut seluruh kehidupan duniawi dan demi mengharapkan ridhonya dari Allah adalah kategori ibadah. Islam menganjurkan kehidupan yang produktif, aktif dalam sosial yang kreatif, dan bukan mengasingkan diri dari komunitas masyarakat yang hanya berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep Islam selalu seimbang antar kebutuhan duniawi dan ukhrawi, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 88. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi bima ataqallahu darul akhirah wa la tahsya tasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita kenikmatan duniawi, dan janganlah kamu melupakan bagianmu kehidupan duniawi. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Ayat ini dikuatkan oleh sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "I'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan." Bekerjalah untuk dunia kamu seakan-akan kamu hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan kamu besok akan mati. Maka dari itu, bukanlah muslim yang baik jika hanya mengasingkan diri dan bersemedi dalam masjid, dan juga bukan sebaliknya. Dan sebaliknya juga bukan muslim yang benar jika hanya di dunia ini hanya berburu kekayaan saja tanpa menghiraukan kewajiban sebagai seorang muslim, untuk meningkatkan kehidupan di akhirat kelak. Hadirin yang berbahagia, tunjukkanlah identitas diri sebagai seorang muslim walaupun kita berada di suatu non-muslim. Seharusnya kita menunjukkan identitas keislaman walaupun kita berada di tengah-tengah komunitas negara non-muslim. Wahai generasi muda Islam, sesungguhnya Allah telah menciptakan kamu agama yang lurus. Oleh karena itu, janganlah kamu mati kecuali tetap memegang teguh komitmen keimanannya. Sekian yang saya dapat sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf bila ada kata yang tidak menyenangkan hati, mohon dimaafkan segalanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.